Pagi itu, matahari baru saja menampakkan sinarnya di langit Surabaya. Terminal Joyoboyo mulai dipenuhi hiruk-pikuk penumpang, suara klakson bas, dan teriakan kenek yang saling bersahutan. Di salah satu sudut terminal, seorang lelaki tua dengan rambut memutih dan tubuh kurus sedang mengelap becaknya. Dialah Mimin, seorang tukang becak berusia hampir 70 tahun, yang masih setia mencari rejeki dengan tenaga dan keringatnya. Meskipun tubuhnya ringkih, semangatnya tak pernah padam demi menghidupi cucu semata wayangnya. Setiap kayuhan pedal becaknya adalah perjuangan. Nafasnya sering tersengal, namun ia tak pernah mengeluh. Baginya, menjadi tukang becak bukan hanya pekerjaan, melainkan jalan untuk bertahan hidup dengan cara yang halal. Sementara teman-temannya banyak yang sudah menyerah dan pulang ke kampung halaman, Mimin tetap bertahan di terminal itu. Di balik wajah tuanya yang penuh keriput, tersimpan kisah panjang tentang pengorbanan dan keteguhan hati. Namun, hidup Mimin tak pernah benar-benar tenang. Terminal Joyoboyo bukan hanya tempat lalu lintas kendaraan dan penumpang, melainkan juga sarang para preman. Di antara mereka, ada satu nama yang paling ditakuti, Samsul Garong. Ia dikenal sebagai raja preman penguasa terminal, dengan tubuh besar penuh tato dan mata yang menyala seperti harimau kelaparan. Setiap hari, ia bersama anak buahnya berkeliling menagih uang keamanan dari para tukang becak dan pedagang kecil. Bagi Mimin dan kawan-kawan, uang itu bukanlah uang keamanan, melainkan pajak pemerasan. Hampir setiap hari, mereka dipaksa menyetor sebagian besar pendapatan hanya untuk menghindari pukulan atau ancaman. Tak jarang, tukang becak yang menolak dipalak akan dipukuli hingga babak belur, bahkan ada yang becaknya dirusak sampai tak bisa dipakai lagi. Situasi ini membuat para tukang becak hidup dalam ketakutan, seakan rantai besi menjerat leher mereka setiap kali Samsul Garong muncul. Mimin sendiri seringkali hanya bisa menunduk setiap kali Samsul mendekat. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan uang receh yang susah payah ia dapatkan dari penumpang. Hatinya perih, tapi apa daya, usianya tua, tenaganya tak lagi sekuat dulu. Satu-satunya pikirannya adalah bagaimana cucunya bisa tetap makan, meski harus kehilangan sebagian hasil keringatnya untuk mengenyangkan perut preman kejam itu. Namun, malam-malam Mimin seringkali dipenuhi kegelisahan. Ia duduk di teras rumah kontrakannya yang sempit, menatap becaknya yang mulai usang. Dalam hati ia bertanya, sampai kapan penderitaan ini harus terus berlangsung? Sampai kapan tukang becak harus menjadi sapi perahan Samsul Garong? Kenangan masa mudanya, ketika ia masih gagah dan disegani sebagai pendekar kampung, sesekali muncul di benaknya. Tapi kini, ia hanyalah lelaki renta yang dianggap tak berdaya. Walau begitu, ada api kecil yang diam-diam mulai menyala di dalam hatinya. Api yang berasal dari rasa marah, kecewa, dan tekad untuk melindungi orang-orang kecil sepertinya. Ia melihat teman-temannya satu persatu menyerah, ada yang meninggalkan terminal, ada yang jatuh sakit karena stres dan ketakutan. Mimin tak ingin hidupnya berakhir dalam ketakutan yang sama. Hari itu, ketika ia kembali mengayuh becaknya melewati terminal, pandangan matanya bertemu dengan sosok Samsul Garong yang sedang memukul tukang becak lain hanya karena telat menyetor uang. Tubuh Mimin gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena amarah yang menumpuk. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, cukup sudah. Suatu hari nanti, semua ini harus berakhir. Siang itu, panas menyengat membuat aspal di terminal Joyoboyo seakan beruap. Para tukang becak berjejer di bawah rindang pohon atau di tepi terminal, menunggu penumpang dengan wajah letih. Namun ketenangan itu seketika berubah mencekam ketika suara langkah berat terdengar mendekat. Semua orang tahu siapa yang datang. Dialah Samsul Garong, diiringi 3 anak buahnya, dengan tatapan garang dan langkah penuh kesombongan. "Mana setorannya?" bentak Samsul sambil menendang becak salah seorang tukang becak yang belum membayar. Tukang becak itu, Pak Gito, langsung terjatuh dari duduknya. Dengan wajah pucat, ia merogoh saku celana lusuhnya, namun hanya ada beberapa lembar uang receh. "Maaf, Sul, hari ini sepi penumpang," ucapnya terbata. Jawaban itu membuat Samsul meledak marah. Tinju kerasnya menghantam wajah Pak Gito hingga berdarah. Anak buahnya menendang becak tua itu sampai rodanya bengkok. Para tukang becak lain hanya bisa menunduk, pura-pura tidak melihat, karena ketakutan. Mimin yang berada tak jauh dari situ menggenggam erat setang becaknya. Dadanya bergetar hebat, melihat sahabat lamanya diperlakukan seperti binatang. Para penumpang yang lewat pun enggan ikut campur.
Mereka tahu betul siapa Samsul Garong. Polisi, jangan harap. Sudah banyak laporan yang diajukan, tapi Samsul selalu bisa lolos dengan uang suap dan jaringan gelap yang melindunginya. Terminal Joyoboyo seperti kandang macan, siapapun yang masuk harus patuh pada rajanya. Dan raja itu adalah Samsul. Mimin menelan ludah. Dalam hatinya berkecamuk rasa takut bercampur amarah. Ia ingin maju, ingin menghentikan kekerasan itu, tapi bayangan tubuhnya yang tua membuat langkahnya terhenti. Ia sadar, sekali ia melawan, maka dirinya dan cucunya bisa jadi sasaran balas dendam. Namun melihat wajah Pak Gito yang berlumuran darah, hatinya terasa perih akan disayat sembilu. Kalau besok kau tak setor lebih banyak, siap-siap ku bakar becakmu, ancam Samsul sambil meludah ke tanah. Ia lalu berjalan pergi dengan tawa menghina, diikuti anak buahnya. Suasana terminal kembali hening, hanya terdengar isak tangis Pak Gito yang mencoba berdiri sambil mengelus becaknya yang rusak. Mimin menghampirinya dengan langkah pelan. "Sabar, tuh, sabar," katanya lirih sambil menopang tubuh sahabatnya. Di dalam hatinya, ada perasaan bersalah karena tak melakukan apa-apa. Malam nanti, ia tahu dirinya akan kembali sulit tidur, dihantui rasa penyesalan yang semakin menyesakkan dada. Namun satu hal yang pasti, kejadian hari itu semakin menguatkan keyakinannya, penderitaan ini tak boleh berlanjut. Kalau tidak ada yang berani menantang Samsul Garong, maka para tukang becak akan terus hidup dalam lingkaran neraka. Dan Mimin mulai sadar, meski dirinya tua, mungkin dialah yang harus memutus rantai itu. Malam itu, hujan deras mengguyur atap seng rumah kontrakan Mimin. Di dalam rumah kecil itu, hanya ada lampu minyak yang redup, menyoroti wajah tua penuh keriput yang sedang termenung. Cucunya, Rara, tertidur pulas di tikar dengan selimut tipis menutupi tubuh mungilnya. Sementara Mimin duduk bersila, memandangi becaknya yang basah kuyup di teras. Pikirannya kacau, bayangan Pak Gito yang dihajar Samsul Garong siang tadi terus menghantui benaknya. Air mata menetes di pipinya, bukan karena takut, melainkan karena rasa bersalah. Andai aku berani berdiri, mungkin Gito tak akan diperlakukan begitu, batinnya bergemuruh. Namun segera ia menghapus air mata itu. Ia tahu dirinya tak bisa terus terjebak dalam penyesalan. Kalau bukan dia yang melawan, siapa lagi? Para tukang becak lain terlalu lemah, terlalu takut, dan sebagian besar sudah menyerah pada nasib. Mimin teringat masa mudanya. Ia pernah dikenal sebagai pendekar kampung, penguasa jurus silat warisan leluhur. Namun sejak menikah, ia memilih meninggalkan dunia keras itu. Ia lebih memilih hidup sederhana, mencari rejeki halal dengan becaknya. Tetapi sekarang, keadaan memaksanya untuk kembali membuka lembaran lama. Aku mungkin tua, tapi darah pendekar ini belum padam, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Hujan semakin deras, namun di dalam dada Mimin api perlawanan mulai menyala. Ia menatap wajah cucunya yang sedang tidur. Rara adalah satu-satunya alasan ia masih bertahan hidup. Ia tak ingin cucunya kelak tumbuh di lingkungan penuh teror premanisme. Tekadnya semakin bulat, ia akan menghadapi Samsul Garong, meski nyawa taruhannya. Keesokan harinya, di terminal, Mimin berjalan pelan membawa becaknya. Ia melihat para tukang becak lain duduk lesu, sebagian masih membicarakan kejadian kemarin. Mimin menghampiri mereka, menepuk bahu Pak Gito yang masih lebam. "Kita tak bisa terus begini. Kalau kita diam saja, kita akan habis satu persatu," ucapnya lirih tapi penuh keyakinan. Para tukang becak saling berpandangan, ragu dan takut. Salah satu dari mereka berbisik, "Min, kau gila. Lawan Samsul, kita semua bisa mati." Tapi Mimin menatap mereka dengan sorot mata yang tak biasa. Mata itu tak lagi lemah dan pasrah, melainkan penuh keberanian yang lama terkubur. "Lebih baik mati melawan, daripada hidup terus diinjak-injak," jawabnya tegas. Ucapan itu membuat suasana hening. Meski masih dipenuhi rasa takut, beberapa tukang becak mulai merasa ada harapan baru. Mereka melihat sosok Mimin yang meski tua, namun seolah membawa cahaya di tengah kegelapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang berani bicara lantang melawan Samsul Garong. Mimin tahu jalannya tak akan mudah. Tapi di lubuk hatinya, ia sudah memutuskan, ia akan mengakhiri kekuasaan Samsul Garong. Meski sendirian, meski tubuhnya sudah renta, ia percaya keberanian bisa menjadi senjata paling tajam. Dan malam itu, di bawah hujan deras, seorang tukang becak tua telah berubah menjadi api perlawanan. Di balik wajah renta dan tubuh ringkih Mimin,
tersimpan masa lalu yang jarang diketahui orang. Puluhan tahun silam, sebelum ia menjadi tukang becak, nama Mimin dikenal di kampung-kampung sekitar Kediri sebagai pendekar jalanan yang disegani. Ia menguasai silat warisan ayahnya, jurus yang mengandalkan kecepatan tangan dan ketajaman insting. Banyak preman kampung yang tumbang di tangannya, hingga ia dijuluki Mimin si Tangan Halilintar. Namun kehidupan keras itu ditinggalkannya ketika ia menikah dengan almarhumah istrinya, Sulastri. Ia berjanji pada istrinya untuk tidak lagi mengangkat tangan, tidak lagi hidup di jalur kekerasan. Ia memilih menjadi tukang becak, pekerjaan yang sederhana tapi halal. Janji itu ia pegang teguh bahkan setelah Sulastri meninggal, karena ia ingin membesarkan anak-anaknya dengan damai. Sayang, takdir berkata lain. Anaknya meninggal muda karena sakit, dan kini hanya cucunya, Rara, yang tersisa. Mimin merasa dunia sudah merenggut segalanya darinya, kecuali tanggung jawab terakhir untuk melindungi gadis kecil itu. Karena itulah, meski hatinya berat, ia mulai kembali membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat, dunia pertarungan. Malam itu, Mimin duduk di dalam rumah kontrakan, membuka sebuah peti kayu tua yang sudah lama terkunci. Di dalamnya tersimpan peninggalan masa lalu, kain ikat kepala hitam, buku catatan jurus silat, dan sebuah celurit tua berkarat. Ia mengelus benda-benda itu dengan jemari bergetar. Maaf, Lastri, aku melanggar janji. Tapi ini semua demi Rara, demi orang-orang kecil yang tertindas, bisiknya lirih sambil menahan air mata. Keesokan harinya, Mimin mulai berlatih lagi di tanah lapang belakang rumah kontrakan. Tubuhnya memang sudah renta, nafasnya cepat terengah, namun gerakan tangannya masih lincah. Keringat bercucuran, tapi setiap jurus yang ia lepaskan membawa kembali ingatan akan masa mudanya. Seolah otot-otot tua itu kembali mengingat irama pertarungan yang dulu sempat hilang. Beberapa tukang becak yang kebetulan lewat melihatnya dari kejauhan. Mereka tertegun, tak percaya bahwa lelaki renta yang tiap hari mereka lihat mengayuh becak ternyata punya kecepatan tangan yang luar biasa. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. Kabar tentang masa lalu Mimin mulai tersebar diam-diam di terminal. Di sisi lain, kabar itu juga sampai ke telinga Samsul Garong. Ia mendengar desas-desus bahwa si tukang becak tua mulai berulah, bahkan berlatih jurus-jurus aneh. Alih-alih gentar, Samsul malah tertawa terbahak. Hahaha, jadi kakek renta itu mau menantangku. Dasar orang tua tolol, katanya di hadapan anak buahnya. Tapi jauh di lubuk hati, ada sedikit kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Mimin sendiri tidak peduli kabar itu. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus berhadapan dengan Samsul. Dan ketika hari itu tiba, ia harus siap. Meski tulangnya sudah rapuh, semangatnya sudah kembali menyala. Masa lalu yang lama terkubur kini muncul kembali, bukan untuk kejayaan pribadi, melainkan untuk sebuah perlawanan terakhir demi kebebasan para tukang becak terminal Joyoboyo. Hari itu, suasana terminal terasa lebih tegang dari biasanya. Tukang becak duduk gelisah, pedagang asongan berjualan dengan wajah penuh cemas. Kabar tentang Mimin yang kembali berlatih silat sudah menyebar, dan banyak yang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seolah-olah udara di terminal Joyoboyo dipenuhi bara, menunggu kapan akan menyala. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika Samsul Garong muncul. Tubuhnya yang kekar, dipenuhi tato, berjalan dengan angkuh diiringi anak buahnya. Suara derap langkah mereka seperti hentakan drum perang. Semua tukang becak segera menunduk, sebagian bergegas menyodorkan uang setoran sebelum diminta. Samsul tersenyum puas, menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah mereka. Namun kali ini, ada satu orang yang tak menunduk. Mimin berdiri di samping becaknya, menatap Samsul dengan sorot mata yang tajam. Pandangan itu membuat Samsul berhenti melangkah, lalu menoleh dengan alis terangkat. "Heh, kakek tua, kau menatap apa?" bentaknya keras. Semua mata langsung tertuju pada Mimin, udara seakan membeku. Dengan suara serak namun mantap, Mimin menjawab, "Cukup sudah kau merampas keringat orang kecil, Sul. Kami bukan sapi perahanmu. Aku tidak akan setor lagi, dan kau harus berhenti mengganggu tukang becak di sini." Kata-kata itu membuat banyak orang terperangah. Tidak ada seorang pun yang pernah berbicara seperti itu di hadapan Samsul Garong. Sejenak hening, lalu tawa meledak dari mulut Samsul, disusul suara cekikikan anak buahnya. "Hahaha, jadi tukang becak tua ini mau mengajariku. Beraninya kau, Min." Samsul mendekat, menepuk-nepuk pipi Mimin dengan kasar.
Kalau kau ingin jadi pahlawan, berarti kau harus siap mati hari ini juga. Tanpa aba-aba, Samsul melayangkan pukulan keras ke arah wajah Mimin. Namun dalam sekejap, Mimin memutar tubuhnya, menangkis dengan gerakan cepat. Pukulan itu meleset, dan justru Samsul kehilangan keseimbangan. Semua orang terkejut. Mimin lalu menyambar tangan Samsul dan mendorongnya hingga ia terhuyung beberapa langkah ke belakang. Sorak kagum terdengar dari para tukang becak yang menyaksikan kejadian itu. Wajah Samsul memerah, bukan karena sakit, melainkan karena malu. Belum pernah ada yang berani mempermalukannya di depan umum, apalagi seorang kakek renta. "Kau cari mati, Min!" teriaknya sambil menghunus pisau lipat dari saku celananya. Anak buahnya sudah bersiap menyerbu, tapi Mimin tetap berdiri tegak, tatapannya tajam, tubuhnya sedikit merendah siap menghadapi serangan. Bentrokan pertama itu tak berakhir dengan pertumpahan darah, karena anak buah Samsul segera menarik mundur tuannya yang kalap. Namun semua orang tahu, ini hanyalah permulaan. Api perang sudah dinyalakan. Terminal Joyoboyo kini bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, tapi akan menjadi medan pertempuran antara seorang tukang becak tua melawan raja preman paling ditakuti. Malam itu, Samsul Garong duduk di sebuah warung remang-remang, wajahnya muram, matanya menyala penuh dendam. Bekas dorongan Mimin siang tadi masih terasa di lengannya, tapi yang lebih sakit adalah harga dirinya yang tercabik di depan puluhan orang. "Kakek sialan itu mempermalukan aku di wilayahku sendiri," geramnya sambil menghantam meja hingga gelas-gelas berjatuhan. Anak buahnya hanya bisa diam, tak berani menenangkan. Mereka tahu betul, saat amarah Samsul meledak, siapapun bisa jadi korban. Salah seorang memberanikan diri berkata, "Sul, orang tua itu memang aneh. Gerakannya cepat, seperti punya ilmu. Mungkin kita harus lebih waspada." Belum sempat kalimat itu selesai, Samsul sudah menghantam wajah anak buahnya dengan botol hingga berdarah. "Diam, tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Dia cuma tukang becak tua, dan besok aku buktikan itu." Keesokan harinya, suasana terminal berubah mencekam. Anak buah Samsul berkeliaran lebih banyak dari biasanya, mencari keberadaan Mimin. Mereka menendang becak, mengintimidasi tukang becak lain, bahkan mengancam penumpang yang bertanya terlalu banyak. Semua orang tahu, Samsul sedang memburu seseorang, dan nama itu hanya satu, Mimin. Sementara itu, Mimin bersembunyi di sebuah rumah kecil milik temannya di pinggir terminal. Dari jendela, ia melihat kegaduhan yang ditimbulkan anak buah Samsul. Hatinya perih, menyaksikan para tukang becak semakin ditekan gara-gara keberaniannya melawan. Namun ia tak menyesal. "Kalau aku mundur sekarang, mereka akan selamanya jadi budak ketakutan," gumamnya, sambil mengepalkan tangan. Namun Samsul tidak hanya berhenti di terminal. Ia mulai mengincar keluarga Mimin. Sore itu, Rara yang pulang dari sekolah hampir saja dicegat oleh dua anak buah Samsul. Untunglah seorang tetangga cepat menarik gadis kecil itu ke dalam rumah sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Berita itu membuat Mimin gemetar. Amarahnya berubah jadi bara api yang semakin membakar tekadnya. "Mereka sudah keterlaluan. Aku tidak akan biarkan cucuku jadi korban," bisiknya dengan rahang mengeras. Para tukang becak mulai bergerak diam-diam. Mereka mendatangi Mimin, membawa makanan dan memberi kabar tentang gerakan anak buah Samsul. Meski ketakutan masih menyelimuti mereka, solidaritas mulai tumbuh. "Kami di belakangmu, Min. Kami sudah muak dengan pemerasan ini," kata Pak Gito dengan mata yang masih lebam, tapi penuh keberanian. Di sisi lain, Samsul semakin tak sabar. Malam itu ia berkumpul dengan seluruh anak buahnya, memutuskan satu hal, "Besok malam, aku habisi kakek itu di depan semua orang. Biar semua tahu, tidak ada yang bisa melawan Samsul Garong." Teriaknya lantang. Suasana dipenuhi sorak-sorai anak buah yang haus kekerasan, sementara di luar sana, kabar rencana itu mulai menyebar diam-diam ke telinga tukang becak. Badai besar sudah di depan mata. Amarah Samsul bukan hanya ancaman bagi Mimin, tapi juga bagi seluruh tukang becak di terminal Joyoboyo. Dan Mimin tahu, pertempuran yang lebih dahsyat akan segera datang. Ia harus siap, karena kali ini yang dipertaruhkan bukan hanya harga diri, melainkan nyawa dan kebebasan semua orang kecil di terminal itu. Kabar tentang rencana Samsul Garong menyebar cepat seperti api di tengah jerami kering. Para tukang becak yang biasanya hanya bisa menunduk, kini mulai berkumpul di sudut-sudut terminal, berbisik-bisik dengan wajah tegang. Mereka tahu, pertempuran besar akan segera terjadi. Dan entah bagaimana,
Banyak dari mereka merasa harapan kini bertumpu pada sosok Mimin, tukang becak tua yang berani melawan tirani. Di sebuah warung kopi sederhana dekat terminal, Mimin duduk dikelilingi belasan tukang becak. Pak Gito yang wajahnya masih penuh lebam membuka suara, "Min, kami sudah tidak tahan lagi. Kalau kau berani berdiri, kami pun tak boleh hanya bersembunyi. Sudah saatnya kita bersatu." Kalimat itu membuat suasana hening. Lalu satu persatu tukang becak mengangguk, menandakan persetujuan. Mimin tertegun. Selama ini ia mengira dirinya akan berjuang seorang diri. Tapi melihat mata-mata yang menatapnya dengan penuh harap, ia sadar bahwa ini bukan lagi soal dirinya, melainkan soal semua orang kecil yang setiap hari diinjak-injak. "Kalau begitu, kita hadapi bersama," kata Mimin pelan, namun nadanya penuh keyakinan. Para tukang becak mulai menyusun langkah kecil. Ada yang berjaga-jaga di sekitar rumah kontrakan Mimin, ada pula yang mengawasi pergerakan anak buah Samsul. Mereka tak punya senjata, hanya bambu bekas, batu, dan keberanian. Namun semangat yang mereka bawa jauh lebih besar daripada rasa takut yang selama ini membelenggu. Rara, cucu Mimin, tak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tapi ia merasakan perubahan. Setiap malam, rumah kecil mereka kini ramai oleh tamu, para tukang becak yang datang membawa makanan, rokok, atau sekadar semangat. Mimin tersenyum tipis setiap kali melihat hal itu. Untuk pertama kalinya sejak lama, ada solidaritas yang tumbuh di antara orang-orang kecil yang selalu dipandang sebelah mata. Namun di balik semangat itu, Mimin sadar, ia tetap menjadi ujung tombak. Samsul Garong tidak akan pernah mundur hanya karena ancaman atau jumlah massa. "Aku yang harus menghadapinya langsung," batin Mimin. Ia tahu, duel itu tak bisa dihindari. Tapi ia merasa lebih kuat karena kini ia tidak lagi berdiri sendirian. Di terminal, suasana makin panas. Setiap kali Samsul lewat, ada tatapan-tatapan baru yang berani muncul, meski hanya sekilas. Samsul merasakannya, dan itu membuatnya semakin murka. Baginya, dukungan terhadap Mimin adalah bentuk penghinaan besar. Ia bertekad akan menghancurkan Mimin di depan mata semua orang, agar tak ada lagi yang berani menentangnya. Malam itu, ketika semua tukang becak berkumpul di sekitar Mimin, suasana terasa seperti rapat perang. Tak ada yang tahu siapa yang akan selamat besok, tapi mereka tahu satu hal, mereka sudah muak hidup dalam ketakutan. Dan di bawah cahaya lampu minyak yang redup, tekad mereka menyatu, esok hari akan menjadi penentuan, antara kebebasan atau kehancuran. Pagi itu, terminal Joyoboyo terasa tegang seperti medan perang. Tukang becak dan pedagang kecil menahan napas, mengetahui bahwa hari ini akan menjadi momen penentuan. Samsul Garong muncul lebih awal dari biasanya, tubuh kekarnya berkilat oleh sinar matahari, tatapannya penuh amarah dan kebencian. Anak buahnya bersiaga di semua sudut, menebarkan intimidasi ke setiap orang yang berani menatap. Mimin, duduk di atas becaknya, menatap Samsul tanpa rasa gentar. Wajah tua dan keriputnya tidak menutupi sorot mata tajam yang membara dengan tekad. Ia menurunkan pandangan sesaat ke cucunya, Rara, yang berdiri di belakang. Gadis kecil itu memeluk tas sekolahnya, matanya berbinar takut namun bangga. "Min, hati-hati," bisiknya lirih. Mimin hanya tersenyum tipis, memberi isyarat bahwa ia akan baik-baik saja. Samsul melangkah maju, suaranya menggelegar. "Kakek Renta, ini hari terakhirmu hidup di terminal ini. Aku yang memutuskan siapa yang berkuasa," bentaknya keras. Mimin menanggapi dengan tenang, "Sul, kekuasaanmu berakhir hari ini. Sudah cukup orang kecil menderita karena tanganmu yang kejam." Kata-kata itu menimbulkan decak kagum di antara para tukang becak yang menyaksikan. Pertarungan pun dimulai. Samsul menyerang lebih dulu dengan tinju dan tendangan mematikan, mencoba menghancurkan tubuh tua Mimin. Namun Mimin menghindar dengan kelincahan yang tak disangka-sangka, memutar tubuhnya, menangkis setiap pukulan dengan kecepatan tangan yang nyaris mustahil untuk orang seusianya. Anak buah Samsul bersorak, tapi sorak itu segera berubah menjadi terkejut ketika Mimin berhasil menangkis pukulan bertubi-tubi. Beberapa gerakan Mimin terlihat seperti tarian, cepat, lincah, dan mematikan. Ia bukan hanya bertahan, tapi mulai menyerang. Dengan satu gerakan, ia menendang lutut Samsul hingga tersandung, lalu dengan satu pukulan lembut namun keras, Samsul terhuyung ke belakang. Penonton yang menyaksikan tak percaya, tukang becak tua itu mampu mengimbangi Raja Preman yang terkenal kejam dan kuat.
Samsul murka, tubuhnya bergetar oleh amarah, ia menghunus pisau dan menyerang Mimin dengan liar. Tapi Mimin tetap tenang, membaca setiap gerakan lawan, menghindar, menangkis, dan melancarkan serangan balasan tepat di momen yang paling lemah. Kekuatan lawan yang berlebihan justru menjadi bumerang karena kelincahan Mimin mampu memanfaatkannya. Dengan satu serangan pamungkas, Mimin berhasil melumpuhkan Samsul. Tubuh kekar itu terjatuh, napas tersengal, dan pisau yang dihunusnya terlepas ke tanah. Anak buahnya tercekat, bingung, dan akhirnya mundur. Terminal seketika hening, semua mata tertuju pada Mimin, yang berdiri tegak, meski tubuhnya basah oleh keringat dan napasnya tersengal. Kemenangan itu bukan hanya milik Mimin. Itu kemenangan seluruh tukang becak yang sejak lama hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Terminal Joyoboyo akhirnya bebas dari cengkeraman premanisme. Mimin menatap para tukang becak yang bertepuk tangan, tersenyum tipis. Ia tahu perjuangan mereka baru dimulai, tapi setidaknya hari ini, mereka merasakan arti kebebasan yang sesungguhnya. Setelah duel yang mengejutkan seluruh terminal, Samsul Garong tergeletak lemah di tanah. Tubuh kekarnya yang biasanya menakutkan kini tampak rapuh dan tak berdaya. Anak buahnya, yang selama ini memandang Mimin dengan sombong, kini terpaku, bingung antara kabur atau menghadapi kenyataan pahit, raja mereka telah dikalahkan oleh seorang tukang becak tua. Para tukang becak menahan napas, beberapa menangis haru. Mereka yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan kini merasakan kebebasan yang lama tertunda. Pak Gito, yang wajahnya masih memar akibat pukulan Samsul, tersenyum sambil menepuk bahu Mimin. "Min, kau benar-benar pahlawan kami," ucapnya lirih, penuh rasa syukur dan kagum. Samsul, yang tadinya gagah dan penuh amarah, kini hanya bisa menatap dengan mata membelalak. Ia merasa seluruh dunianya runtuh. Nama Samsul Garong, yang dulu menebar teror dan dipuja anak buahnya, kini menjadi simbol kekalahan. Tak ada lagi yang menatapnya dengan hormat, bahkan penumpang dan pedagang kecil berani menertawakannya. Anak buah Samsul mulai tercerai-berai, beberapa melarikan diri, dan beberapa lainnya mencoba menyelamatkan diri dengan meminta ampun. Samsul berusaha mengumpulkan sisa wibawanya, namun usahanya sia-sia. Terminal Joyoboyo kini bebas, dan tak seorang pun yang berani memungut pajak keamanan lagi. Mimin berdiri di tengah terminal, napas tersengal, tubuhnya lelah tapi matanya tetap bersinar. Ia menatap para tukang becak yang berkumpul, menyadari bahwa kemenangan ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah kemenangan semua orang kecil yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan penindasan. Rasa lega dan bahagia menyelimuti terminal. Tukang becak mulai mengayuh becak mereka tanpa rasa takut, tertawa, dan bercengkrama dengan sesama. Terminal yang dulu penuh dengan teriakan preman kini dipenuhi suara kehidupan yang hangat dan damai. Nama Mimin mulai terdengar dari mulut ke mulut sebagai simbol keberanian dan perlawanan. Samsul, yang kalah telak, akhirnya dibawa pergi oleh pihak berwajib yang sebelumnya menerima laporan rahasia dari beberapa tukang becak. Kali ini, ia tidak bisa lagi menyuap atau menakuti siapapun. Segala kekuasaan yang dibangunnya runtuh, dan reputasinya hancur total. Terminal Joyoboyo pun resmi bebas dari cengkraman premanisme yang menakutkan. Di sudut terminal, Mimin duduk di atas becaknya, menatap jalanan yang kini dipenuhi kebebasan. Hatinya tenang, meski tubuhnya lelah. Ia tahu perjuangan mereka belum selesai sepenuhnya, tapi hari ini, mereka merasakan kemenangan yang sesungguhnya. Tukang becak tua itu tersenyum, sadar bahwa keberanian dan solidaritas rakyat kecil telah menaklukkan tirani yang menindas selama bertahun-tahun. Hari-hari berikutnya, terminal Joyoboyo mulai berubah. Suara klakson becak, tawa penumpang, dan obrolan pedagang kembali memenuhi udara. Tidak ada lagi bayangan ancaman yang menakutkan. Para tukang becak bekerja dengan tenang, mengayuh becak tanpa rasa takut. Semua orang merasa lega, seolah beban berat yang bertahun-tahun menekan kini terangkat. Mimin, meski tubuhnya tua dan lelah, tetap mengayuh becak setiap hari. Ia melintasi terminal dengan senyum tipis di wajahnya, menyapa setiap tukang becak yang dulu hidup dalam ketakutan. Mereka menatapnya dengan penuh hormat, bukan sekadar karena ia telah mengalahkan Samsul Garong, tetapi karena ia menunjukkan bahwa keberanian seorang tua bisa mengubah nasib banyak orang. Para tukang becak yang dulu hanya menunduk dan pasrah kini mulai belajar berdiri tegak. Mereka saling membantu, menjaga satu sama lain, dan menegakkan solidaritas yang sebelumnya hilang.
Terminal Joyoboyo bukan lagi tempat yang menakutkan, tetapi tempat di mana kerja keras dan kebersamaan dihargai. Rara, cucu Mimin, kini bisa berjalan-jalan di terminal tanpa rasa takut. Ia ikut menolong orang tua dan pedagang kecil, sambil belajar dari kakeknya tentang keberanian, keteguhan hati, dan pentingnya melindungi orang-orang yang lemah. Mimin tersenyum melihat cucunya tumbuh dengan penuh semangat dan keberanian. Samsul Garong dan anak buahnya kini menjadi kisah lama yang hanya diceritakan sebagai peringatan. Mereka yang mencoba menindas orang kecil tahu bahwa kekuasaan tak selamanya bertahan, terutama ketika rakyat kecil bersatu dan berani melawan. Nama Mimin menjadi legenda di antara tukang becak, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Meskipun tubuhnya tua, Mimin merasa hidupnya kini lebih berarti daripada sebelumnya. Ia menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya soal mengalahkan seorang preman, tetapi tentang mengembalikan harga diri dan kebebasan bagi orang-orang yang selama ini tertekan. Setiap kayuhan pedal becaknya kini membawa kebahagiaan dan harapan, bukan ketakutan. Pada senja hari, Mimin duduk di teras rumah kontrakannya, menatap terminal yang ramai. Ia menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang lama hilang. Angin sore membawa aroma kebebasan dan kehidupan baru. Terminal Joyoboyo kini bukan lagi sarang ketakutan, melainkan simbol kemenangan rakyat kecil yang berani berdiri. Di balik wajah tua dan keriputnya, tersimpan senyum lega. Mimin tahu bahwa meski hari-hari penuh tantangan mungkin masih akan datang, hari ini mereka telah menang. Tukang becak, pedagang, dan seluruh orang kecil di terminal Joyoboyo kini bebas. Dan di hati mereka, nama Mimin akan selalu dikenang sebagai pahlawan yang mengubah nasib banyak orang dengan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan.